Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya arhamar rahimin, irhamna ya zal jalali wal ikram. Bapak dan ibu-ibu yang dikasihi Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini Allah masih berkenan memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, juga memberikan berbagai macam nikmat-nikmat, terutama nikmat iman, takwa dan tawakal kepadanya yang tiada tara. Salam dan selawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat beliau dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Bapak dan ibu-ibu santai saja, ya. Semangat. Masih semangat? Mana suaranya? Santai aja ya. Nah, untuk itu kita dengarkan dulu sedikit tausiah atau pesan-pesan dari bos kita yang kita muliakan, Kanjeng Eko Gunarto Putro, sebagai bekal kita untuk ke depan langkah-langkah kita selanjutnya dalam berjuang membantu umat di sekitar kita. Silakan Kanjeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami muliakan, guru kami, ayah kami, pembimbing kami, Kiai Haji Abdi Muhammad Yamri, yang kami hormati dan kami banggakan, seluruh BOD di manajemen Samudra Group, istri kami tercinta Yuwana Wahda, anak-anak kami Tiara, Ratu, Kimwan, oh ya lupa, ibunda kami mana? Nggak kelihatan sih. Umi mana Umi? Sama ibunda mertua. Beserta seluruh sahabat-sahabat seperjuangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, berkat kodrat dan irodatnya hari ini kita bisa berkumpul. Semoga penyatuan diri kita bersama kodrat dan irodatnya bisa terus kita pasrahkan dan berjalan perjalanan Samudra Group terus bersama dengan kodrat dan irodatnya. Alhamdulillah, Abi, sahabatku semuanya, hari ini kita bisa berkumpul. Tentunya nanti pada acara puncak kita bisa lakukan berendam, Abi, ya. Berendam dan bisa istiqomah sesuai dengan planning yang ada per 100 hari. Namun perlu
kami sampaikan dalam hal ini Samudra Group telah menelurkan kembali Samudra Biru Line, Pak Edi ya. Nah, tentunya dalam hal ini dalam kerangka market semakin besar, khususnya para tim yang ada di sini kami harapkan semakin solid dalam kerjasamanya. Amin. Dan dengan solidnya kerjasama yang ada itu, dengan solidnya tim wirid setiap Jumat melakukan wirid khusus untuk Samudra Group, kita harapkan hasilnya pun akan semakin maksimal dan semakin efektif berkah untuk umat yang luas. Amin. Khusus untuk Pak Gamal, kami harapkan terobosannya ke depan, karena Pak Gamal juga sudah mulai memahami arahnya seperti apa. Jadi kita tidak berinduk ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, tetapi memang kita betul-betul murni secara ekonomi, sosial, dakwah dan politik ini kita murni membela rakyat yang memang wajib kita bela berdasarkan al-ma'ruf. Ya. Semakin terbuka mata kita, otomatis tekad kita dalam memperjuangkan umat ini akan semakin tegak dan tegas di sini. Kita tidak peduli di depan kita, di samping kita ini siapa, tapi semuanya harus kita tabur kentongan, kita ajak sinergi dengan kita untuk kepentingan umat yang luas. Saya pikir di situ Abi. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kanjeng Eko yang telah memberikan tausiah kepada kita. Mudah-mudahan menjadi pemicu semangat kita untuk terus berjuang di jalan Allah, membela orang tertindas, menyantuni yatim dan duafa, dan memberdayakan masyarakat di sekitar kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama yang saya hormati para BOD Samudra Group, staf, karyawan, kapten maupun kru. Tadi sore saya bincang-bincang dengan Kanjeng Eko. Jadi saya mau izin Kanjeng, saya mau bocorkan rahasia ini. Jadi ada rahasia dari Kanjeng Eko, saya mau bocorkan. Apa rahasianya? Di menurut Kanjeng Eko, Samudra Group ini hanyalah sekedar wadah. Wadah menampung rezeki dari langit untuk disalurkan kepada karyawan. Gitu Kanjeng tadi ya. Siapa? Jadi Kanjeng Eko berharap mudah-mudahan setelah kita family gathering ini, bangkit semangat kita, bangkit giroh kita untuk memperbesar wadah rezeki kita ini. Ya. Karena kata Nabi 90% rezeki itu dari perniagaan. Nah, maka Kanjeng Eko memilih sekitar 18 tahun yang lalu mendirikan Mutiara Samudra Biru sebagai wadah perjuangan beliau. Alhamdulillah sekarang sudah beranak pinak nih. Sudah ada sekitar 6 perusahaan yang kini digabung menjadi satu grup perusahaan yang disebut Samudra Group. Nah, itu satu hal yang perlu saya sampaikan. Nah, bagaimana kita memperbesar wadah rezeki kita ini? Mari kita tingkatkan kualitas diri kita, kualitas berpikir kita, dan kualitas kerja kita. Ya. Karena rezeki bapak-bapak, rezeki saya, rezeki ibu-ibu nggak tergantung kepada Kanjeng Eko. Rezeki Kanjeng Eko nggak tergantung kepada kita. Rezeki kita tergantung kepada Allah. Nah, Samudra Group sebagai wadahnya yang menyalurkan.
Jadi jangan salahkan direktur nanti kalau gaji Anda terlambat. Ya. Karena yang membuat terlambat itu bukan kami. Karena rezeki Anda mampet aja masalahnya. Ya. Nah, karena mungkin juga hadir malam ini relasi bisnis kita itu juga perlu kita pahami. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Agar kita 1 tahun ke depan ini betul-betul melambung. Ya. Mungkin Bapak dan Ibu yang ikut acara ini sudah, saya lupa udah beberapa kali ini, kita ini selalu membuat perubahan, Pak. Coba ingat-ingat. Dulu kita kesini seperti apa Putri Duyung ini? Yang nggak berubah masjidnya aja kan? Nah, tapi yang lainnya berubah terus. Kenapa mestinya nggak berubah? Karena kita juga nggak berubah masalahnya. Satu tadi, saya bukan mengkritik. Saya kan tadi mengundang orang untuk datang ke pengajian. Kenapa jadi pada sholat? Itu contoh ya. Jadi banyak hal-hal ini yang perlu kita pelajari. Kedua, udah jelas kita, guru kita mau ngomong. Mbok ya setahun yang lalu kita siapkan speakernya kayak. Kalau nggak bisa dipakai speaker kita siap. Kita beli di glodok yang bisa ditenteng gitu. Jadi maju mundur kita ini nggak tergantung ke orang lain, Pak. Ke diri kita sendiri. Nah, ini contoh masjid kita ini. Ya. Nah, maka ini satu pelajaran bagi kita malam ini. Bagaimana masjid ini berubah lebih bagus lagi. Kan gitu ya. Contoh saja ini. Jadi, bagaimana cara kita meningkatkan kualitas hidup kita? Saya sama Kanjeng Eko sudah sering berdiskusi, sering kita uji coba. Bahkan tadi Pak Haji Kholik ingatkan saya, Pak Haji Kholik coba yang lain biar kenal Pak Haji. Nah, ini rahasia Pak Haji mau saya buka juga ini. Nah, ini Pak Haji Kholik. Pak Haji Kholik bilang tadi, saya baru ingat lagi. Pertama ketemu Abi, Kanjeng Eko lagi dikurung dalam tanah. Nah, ini supaya paham apa ilmunya Kanjeng Eko nih, jangan tak bilang-bilang. Kanjeng Eko dalam masa di topo pendem. Biar Bapak paham ini, ya. Topo pendem di Masjid Al-Hikmah itu 3 hari 3 malam ya Pak Haji Kholik ya. Nggak boleh ngomong, nggak boleh makan. Itu sekitar tahun berapa Pak? 2010. Itu satu cara meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi ada pepatah orang Minang mengatakan smart is not enough. Pinter nggak cukup Pak untuk hidup. Apalagi hari ini kita menghadapi persaingan bisnis yang sangat dahsyat. Nah, maka kita harus belajar sama Kanjeng Eko. Ya. Jangan ngiri Kanjeng Eko jadi orang kaya, jadi bos. Belajar ke beliau, apa rahasianya? Nah, untuk itu Pak dan Ibu-ibu, sebelum kita masuk kepada kajiannya, itu tadi kan pesan-pesan sponsor saja itu, ya. Saya mau cerita dulu ini, ya. Karena harus ada cerita. Pertama saya mau cerita tentang Tukul. Tahu Tukul? Tahu nggak Bapak kalau Tukul tuh kaya apa sekarang kayanya? Kontrakannya. Tahu nggak Bapak seperti apa Tukul masa lalu? Dan tahu nggak Bapak dan Ibu bagaimana cara Tukul memproses dirinya? Nah, kebetulan Tukul itu satu guru sama saya dalam bidang ilmu berpikir positif dan berpikir besar. Gurunya Dale Carnegie, ada bukunya itu, ya. Nah, satu lagi saya lupa siapa. Artinya apa? Sebelum Tukul menjadi yang sekarang, dia memproses dirinya, belajar berpikir positif, belajar berpikir jadi orang besar, ikut kursus kepribadian. Jadi untuk sukses itu Pak ada cara. Nah, saya berharap Bapak dan Ibu-ibu jangan puas dengan apa yang sudah ada hari ini. Ya. Hidupnya masih panjang insya Allah Pak. Insya Allah nggak kiamat besok. Ya.
Nah, mari kita nikmati hidup ini, kita tambah ilmu kita, maka semakin menambah kualitas ibadah kita. Nah, untuk itu ada beberapa cara bertapa. Ya. Topo, kalau bahasa Islamnya itikaf, bahasa tasawufnya khalwat, bahasa orang Hindu nyepi. Ya. Setiap orang ingin maju, jangan berharap Bapak akan sukses kalau nggak bisa tapa. Ya. Kalau Bapak belum berani topo 3 hari, jangan harap bisa sukses. Melebihi Kanjeng Eko, menyamai pun nggak akan bisa. Apalagi topo pendem. Ya. Nah, saya akan cerita dulu tentang pertapaan di dunia hewan. Ya. Jadi ternyata apa? Di dunia hewan pun berlaku hukum transformatif dengan pertapaan, ya, dengan itikaf. Kenapa saya perlu ceritakan ini? Bapak-bapak jangan sampai kalah sama hewan. Ini maaf ini, saya kadang-kadang bahasa saya agak kasar ya. Saya mau tanya, pernah dengar kucing masuk neraka? Ada nggak kisahnya kucing masuk neraka? Nggak. Ada nggak ceritanya babi masuk neraka? Nggak. Ada nggak cerita anjing masuk neraka? Hah? Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi ada nggak cerita manusia masuk neraka? Ini Pak ya. Bahkan Allah mengatakan auzubillahi minasyaitonirrajim walaqad zarokna li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha lahum a'yunun la yubsiruna biha lahum uzunun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal adallu ulaika abdat tawud. Itu bahasa Al-Qur'an. Artinya kira-kira begini. Dia Allah berfirman, sungguh telah disiapkan untuk isi neraka jahanam itu banyak dari manusia dan jin. Nah, jadi kalau banyak buat isi neraka, buat surga berarti sedikit. Mudah-mudahan kita ini masuk yang ke surganya gitu, Pak. Ya kan? Iya dong. Nah, kenapa Abi berani bilang mudah-mudahan? Itu ada rumusnya. Ya. Kata Nabi, kamu hidup itu 3 hari. Nah, tapi ada yang bilang ini bukan kata Nabi. Ya, ada yang bilang ini kata ulama, ada yang bilang ini kata Imam Syafi'i. Nah, terserahlah apakah memang ini kata Nabi atau tidak. Tapi kita coba pelajari isinya, ya. Nah, jadi kita sih nggak perlu berdebat. Ini hadis sahih, dan nggak usah lah. Kita pelajari isinya. Apa isinya? Kita hidup 3 hari saja. Hari ini, kemarin, dan besok. Kalau hari ini sama dengan kemarin, kamu rugi. Jadi kalau gaji hari ini sama dengan kemarin, rugi. Omset sama dengan hari ini kemarin, rugi. Kalau hari ini lebih kecil dari kemarin, sedekahnya, kamu celaka. Kalau hari ini penghasilan lebih kecil dari kemarin, kamu celaka. Kalau hari ini pangkatmu lebih rendah dari kemarin, kamu celaka. Nah, kalau hari ini lebih baik dari kemarin, itulah orang beruntung, Pak. Jadi gampang lihat hidup ini, ya. Nah, kenapa saya bilang tadi mudah-mudahan kita termasuk penghuni surga? Karena malam ini kita akan lebih baik dari kemarin, Pak. Gimana kira-kira? Iya, betul. Alhamdulillah, kan? Alhamdulillah. Malam kemarin kita ngobrol-ngobrol, bagus juga. Tapi malam ini kita di masjid. Nah, kan lebih baik ya Pak Gamal ya. Nah, maka kita berhak juga atas doa tadi gitu. Jadi kalau mau doa itu yang pantas, ya.
Jangan minta sorga, kelakuannya nggak jadi orang sorga. Kira-kira begitu. Ini intermezzo saja ya. Nah, kembali ke ayat tadi, kenapa manusia masuk neraka? Sebabnya 3 saja. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Dia punya hati tidak dipakai memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia punya mata nggak dipakai buat ngelihat kebesaran Allah. Dan dia punya telinga nggak dipakai untuk mendengar kebesaran Allah. Ini masuk neraka jahanam. Calon ini, ya. Bahkan kata Allah, hanya agak sadis ngomongnya, ulaika kal an'am. Ada yang tahu nggak artinya? Ulaika kal an'am. Ada yang tahu? Apa Pak Adi? Nah, Pak Adi yang ngomong bukan saya. Saya nggak enak ngomong. Mereka seperti binatang ternak. Jadi kalau orang punya kuping nggak dipakai mendengar, punya mata nggak dipakai ngelihat, punya hati nggak dipakai memahami, itu calon neraka. Nah, mari kita usap dada kita masing-masing, kita tanya diri kita. Sudahkah mata kita dipakai buat ngelihat Al-Quran? Sudahkah telinga kita dipakai buat mendengar Al-Quran? Sudahkah hati kita dipakai untuk mendengar Al-Quran? Kalau cuma setahun sekali neraka. Ini kata ayat tadi ya. Jadi Bapak, Ibu yang kasih Allah, bagaimana agar kita nggak masuk neraka? Kita kembali kepada cerita tadi. Jadi binatang yang setahu saya tidak ada nabi maupun mengatakan masuk neraka. Tapi manusia tadi banyak. Tapi Pak, ada loh binatang tuh yang masuk surga. Udah tahu belum? Apa itu? Anjing. Ontaknya Nabi Saleh. Anjingnya Ashabul Kahfi. Masa kita kalah sama anjing? Itu udah pasti masuk surga kan? Kita kan belum tentu ini, ya. Nah, sorry. Ini saya nyampein kisah Al-Quran ya. Nah, untuk itu perlu Bapak bertapa. Nah, sebelum masuk Bapak kepada pertapaannya, nenek moyang kita Pak dulu nggak kayak orang sekarang Pak. Orang sekarang bangga pakai HP Cina, bangga pakai HP Korea, bangga pakai mobil Amerika kan. Nenek moyang kita nggak pakai dulu Pak. Nenek moyang kita mencipta keris, mencipta mebel, mencipta ukir, mencipta Borobudur, mencipta Citarum, mencipta rumah gadang, mencipta rumah betang, macam-macam cipta nenek moyang kita. Mencipta sawah-sawah yang sekarang padi yang kita makan, itu masih cipta nenek moyang kita. Nah, hari ini kita, apa sih yang udah kita ciptakan? Nah, kita cuma bangga pakai ciptaan orang. Kenapa kita nggak bisa mencipta? Karena nggak mau bertapa. Dulu ada Pak Solom mana? Kalau mau bikin kapal Pak Solom, itu kan dia bertapa dulu kan. Paling nggak seminggu itu, baru dia bikin kapal. Mau bikin keris bertapa, empu gandring itu 3 bulan. Jadi karya besar itu hasil pertapaan. Para nabi, ya, Nabi Yunus 100 hari, Nabi Musa 30 hari tambah 10 hari, 40 hari. Nabi Muhammad selama 15 tahun, setiap tahun itu ada 1 bulan beliau bertapa. Namanya berkhalwat di gua. Jadi pesan yang ingin Nabi sampaikan, kalau kita ingin berubah nasib kita, berubah rezeki kita, tolong luangkan waktu untuk bertapa. Ya. Tapi sebelum Bapak dan Ibu bertapa, ada cerita.
Ini cerita tentang pertapaan di dunia hewan. Ini hewan aja bertapa jadi, Pak. Ada yang tahu kadal nggak? Hah? Tahu Pak Jamal kadal? Tahu. Itu kalau orang Cikarang atau orang Sunda ada suatu semacam entah tahayul atau apalah nama tentang kadal ini. Mungkin kita mau pergi nih, mau keluar rumah, mau jalan, kadal lewat. Itu orang yang ngerti dia balik lagi. Karena itu tanda-tanda nggak bagus. Apes, ya mal ya? Iya. Saya tuh pernah saya langgar, ternyata benar apes. Ya. Jadi kadal ini maka sering dijahilin orang, Pak. Udah bocah angon. Jadi permainan kadal. Akhirnya si kadal ini berguru. Dia cari gunung, naik turun gunung mencari guru yang sakti. Nah, ketemu dengan seorang guru lalu dia bilang, "Tuan guru, saya sudah capek hidup jadi kadal ini. Diudak-udak anak angon. Saya lewat dibilang sial sama orang," katanya kan. "Jadi kamu mau apa?" "Saya mau jadi anak angon aja lah. Biar saya jadi budak-budak kadal." "Mau gitu?" "Ya udah, tapak." Dikasihlah wiridnya. Singkat cerita, bertapalah si kadal ini 40 hari 40 malam. Jadi kalau bapak 3 hari nggak sanggup, kalah sama kadal. Lah iya ini benar ini. Iya Pak Haji. Jadi si kadal ini Pak Haji 40 hari 40 malam dia bertapa. Allah ini memang maha pengasih maha penyayang. Siapa saja yang berusaha mendekat ke dia, dia kabul doanya. Maka berubahlah si kadal tadi, berubah jadi bocah angon. Tahu-tahu dia lagi duduk di atas kerbau. Wah jadi anak. Wah, seharian mondar-mandir lah dia di sawah tuh dengan kerbaunya kan. Enak menjadi anak angon ini ulah. Pulang. Sore saya sampai di rumah dimarahin sama majikan. Kamu ini ngangon kerbau gak dimandiin, gimana sih? Oh, harus mandiin Pak. Ya. Jadi akhirnya besok harus dimandiin. Sampai di kandang, kena omel lagi malamnya. Dipanggil lagi sama bos. "Hoi, kamu ini gimana? Itu makanan gak disiapin. Siapin makanan di kandang, bersihin kandang." Akhirnya besok tambah lagi tugas, ya. Tugas si kadal yang udah berubah jadi anak angon ini, mandiin kerbau, bersihin kandang, dan nyiapkan makanan rumput. Malam besok kena omel lagi. Itu bakarin jerami biar nggak ada nyamuk, supaya kerbau kamu itu sehat. Besok dia pikir udah enak nih, udah dikerjain semua kan. Besok hari kena omel lagi. Tahu gak kenapa kena omel? Berarti belum pernah ngangon ya. Jadi kalau belum pernah ngangon kerbau, saya maklum lah. Karena ilmu yang paling penting itu Pak, ilmu ngangon. Maka seluruh nabi sebelum jadi nabi disuruh oleh Allah ngangon. Jadi wajar bapak-bapak belum bisa ngangon karena memang belum pernah ngangon. Ngangon itu kerjaan mulia Pak, pengembala. Di agama Kristen, pengembala itu orang paling top. Ya kan? Apa tugas para pengembala? Menyelamatkan domba-domba yang tersesat. Ya. Maka setiap ada domba tersesat dia selamatkan. Nah, domba Islam siapa yang menyelamatkan? Saya nggak tahu ini. Jadi Bapak dan Ibu, si kadalnya kena omel lagi gara-gara kerbau ini nggak dipakai buat ngebajak sawah. Dia buat main doang kerbau. Kata majikan, kerbau ini ada gunanya, gue piara buat ngebajak sawah. Oh jangan anak-anak aja.
Akhirnya si Kadar naik pitam dia. Ah, kalau begini mah susah jadi anak angon nih kan. Gue mau jadi bos aja ah. Begitu dia berpikir nih. Lalu datang lagi ke gurunya. Tuan guru, nggak enak jadi bocah angon katanya. Kenapa? Banyak banget tugasnya. Dimarahin melulu, makan pas-pasan. Jadi kamu mau apa katanya? Saya pengen jadi bos, punya sapi yang banyak, punya kerbau yang banyak, punya buah anak angon yang banyak. Ya sudah, kamu tapa aja lagi, minta sama Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Apa wiridnya? Dikasih lagi. Dia beda wiridnya Pak. Jadi dari kadal jadi manusia itu ada wiridnya beda. Nah, dari manusia kepada jadi bos itu ada wiridnya lain lagi. Ya. Nah, kalau mau tahu apa wirid, tanya Kanjeng Eko. Ya, mau jadi bos. Karena berbagai pertarungan Kanjeng Eko udah lewatin semua. Jadi bertapaklah 40 hari dengan wirid yang kuat. Tahu begitu dia buka mata, lagi duduk di baranda rumah, lagi di kursi goyang Pak Gamal. Nah, datanglah pembantu rumah tangganya. Bos, mau ngopi? Oh iya dek, kopi dek. Waduh. Begitu dia gerah, datang lagi, anak buah satu lagi kan. Gerah Pak? Ya, saya dikipasin. Wah, enak jadi bos gitu kan. Nah, sore-sore datang bocah angon. Dia ngomel lagi, kandang wah. Jadi sampai 3 hari dia merdeka lah jadi bos. Nyuruh orang, ngatur orang. Sampai akhir bulan demo anak buah dia di halaman rumahnya. Gajian. Hah? Nuntut gaji. Apa kalian yang membaris depan rumah saya? Lah bos, ini udah akhir bulan bos, gajian. Aduh. Emang harus pakai gajian ya katanya? Loh iya, gimana sih bos? Wah, ini nggak beres ini. Belum selesai demo, datang lagi petugas pajak. Bayar pajak bos. Ini sapi udah banyak keluar. Masa saya harus bayar pajak? Saya kan bos ini. Nggak, iya bos harus bayar. Ini negara. Oke. Nah, akhirnya tukang pajak bilang, saya kasih waktu sebulan bos ya. Oke. Tukang pajak pergi datang kiai, nagih zakat mas sedekah. Bos, belum bayar zakat nih sapi ini, sedekah juga udah kurang. Iya. Ini panik lagi, udah mulai panas kepalanya kan. Anak buah belum dibayar, zakat belum, pajak belum. Baru mau istirahat malam digedor rumah sama preman. Lagi utang. Rupanya dulu bos yang lama punya utang. Harus bayar bos katanya. Ini utang bos yang lama. Waduh, ini nggak enak. Akhirnya semalaman dia nggak tidur itu, Pak Gamal. Nih kalau begini jadi bos nggak enak lah, gue capek jadi bos ini gue. Nah, jadi apa lagi? Nah kira-kira jadi apa lagi dia? Yang coba sebentar dipikir kamu jadi apa lagi? Jadi kata lagi aja dah. Jadi kada lagi dah. Dia nggak tanggung-tanggung Pak Haji, gue mau jadi raja. Ya nggak ketahui berarti nggak ngerti cerita ini. Kalau ketahui berarti ngerti. Kalau yang diam aja berarti tersinggung. Emang gue pikirin. Akhirnya dia bertapa lagi Pak Gamal dengan satu wirid yang baru, wirid jadi raja. Dan saya udah buktikan wiridnya Pak, memang jadi Pak. Orang tuh, nih wiridnya saya bilang kamu jadi raja, bener jadi. Kalau begitu jadi raja, saya nggak bisa ketemu dia lagi sekarang. Biarin aja lah urusan dia. Karena cerita belum selesai kan? 40 hari 40 malam dia bertapa Pak Rizal. Tahu-tahu dia lagi duduk di sana yang besar, di kursi yang mewah. Wah, bisa jadi raja juga. Wah, udah. Hari ke hari, udahlah. Namanya raja kan? Tahu nggak kalau jadi raja tuh ngapain? Udah seenaknya lah. Makan, tinggal makan, segala macam. Manggil tukang pajak, tagih pajak. Akhirnya preman takut sudah. Dia
Wah, ini panggil preman yang kemarin tuh. Ini waktu gue. Lu panggil preman, takut preman. Sama raja kan? Siapa lagi? Akhirnya setelah 4 bulan dia jadi raja. Datang kiai ke rumahnya. Tuan Raja, Anda sudah 4 bulan nggak sholat Jumat ini. Hah? Emang Raja harus sholat Jumat juga? Dia bilang. Satu itu. Yang kedua, santunan yatim. Nah, dikeluarkanlah ayatnya sama Pak Kiai ini kan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ayat yang sangat oleh Kanjeng Eko dipahami betul. Ini menjadi moto perjuangan beliau. Di surat Al-Maun, ada yang hafal surat Al-Maun? Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu Tuan Raja, siapa yang disebut pendusta agama? Siapa? Ayat selanjutnya mengatakan Fazalikal ladzi yad'u yatim, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Jadi Tuan Raja sudah nggak ada santunan yatim nih. Orang fakir miskin sangat banyak nanti di kerajaan Tuan ini. Di Raja bilang nih kiai suka juga ini. Dia pikir siapa dia nih kiai kan, masa gua ada di raja dinasihatin. Tapi dia diam aja dia. Keluar lagi ayat yang ketiga. Apa ayat selanjutnya? Wala yahuda. Orang yang nggak mau menyantuni fakir miskin, dia masih tenang. Kan dia pikir dia masih sholat. Begitu keluar ayat yang lebih lanjutnya lagi, fawailul lil musallin. Wah, di sini baru getar dia. Neraka wail buat yang sholat. Pak Kiai saya sholat, iya neraka wail kata raja. Kata ulama tadi. Kenapa? An sholatihim sahun, yang lalai sholat. Jadi kalau bapak dan ibu lalai sholat, tidak mau nyantuni yatim, tidak mau memberi makan fakir miskin, maka fawailul lil musallin. Pingsan si raja tadi ngedengar ayat. Ternyata gue selama ini gak benar. Pingsan. Sehari semalam dia pingsan, bangun. Kata si Buli Kaya, bukan kata saya, ini saya cuma nyeritain doang. Gak usah serius amat lah, santai aja Pak Jamal. Ini baru cerita, lu belum ngaji nih. Nah. Lalu dia berpikir, akhirnya dia putuskan lah, mau tapak lagi. Kepengen jadi kiai. Kan udah top nih kan, ulama. Dia nantang ke gurunya kasih lagi wirid. Wirid jadi ulama. Ada lagi Pak. Ada sudah Pak murid saya jadi kiai. Dengan wirid ini. Singkat cerita si kadal berubah-berubah, jadilah dia kiai secara Pak Muhammad. Wah, ceramah lah kesana kesini kan, mundar mandir, wah sibuk ceramah. Setelah 40 hari ceramah, suatu hari dia lagi ceramah, bininya lewat. Loh, ini ceramah ayahnya dahsyat bener kata bininya kan, didengerin sama bininya ini. Apa ceramah Pak Kiai hari itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tuhibuna ma. Lan tanalul birra hatta tunfikuna ma tuhibun. Ada yang tahu artinya? Oh, pantes lah pada malas sedekah. Karena belum pernah baca ayat ini ya. Nah, sekarang saya kasih tahu. Kamu tidak akan dapat kebajikan yang sempurna sebelum kamu berani menginfakkan harta yang kamu cintai di jalan Allah. Kata si bini, ini ayah emang hebat nih, gue gak salah punya suami, kan begitu. Dia sampai di rumah, dia sedekahkanlah benda-benda kesayangan kiai tadi Pak Gama. Ini bini yang hebat ini, termasuk jubah kebesaran dia. Itu hari Kamis. Hari Jumat pakai mundar mandir di rumah tuh kayak orang sedeng, muter-muter. Ada apa ya? Katanya jubah saya kemana ya? Katanya. Ya, ntar lu ya. Duduk dulu ayah. Dirayu dah. Dirayu lah. Ini istri yang baik kan begitu. Kalau istri yang baik itu Pak Gama,
Dia begitu suaminya marah, dia nggak ikut marah, ya. Beda sama suami yang di sono. Istri di sono tuh lain lagi. Ya. Udah cerita. Loh kalau istri di sono mal, saya dengar cerita di sono. Itu suami pula kalau ngebat duit malah langsung suruh pergi lagi. Wah. Ini bukan yang sini, yang di sono. Tapi ini istri yang soleha. Ya begini, dia kasih minum kan. Hari Rabu itu ayah ceramah. Saya dengerin emang ceramah ayah hebat bener katanya. Kita nggak akan dapat kebajikan yang sempurna sebelum kita infakkan barang yang kita cintai di jalan Allah. Saya ingat ayah kan paling suka cincin, suka jubah, satu lagi sorban. Kemarin kalau minta ya saya sedekahin semuanya. Kan top ya kan ya. Si Kiai mau ngomel gimana? Nggak ngomel gimana? Kalau begini mah jadi Kiai juga nggak enak deh. Bini gua aja dibusak gua deh ulang. Kada lagi deh. Akhirnya Pak Kamal di petapak lagi, jadi kada lagi ya. Nah mudah-mudahan kita jangan sampai Jadi kada lagi. ya udah bertapak capek-capek ya jadi anak angon, jadi karyawan, lalu jadi bos, lalu jadi raja, lalu jadi KE, jadi kada lagi gara-gara tidak mau memenuhi hak dan kewajiban. Itu aja masalahnya ya. Nah, ini satu cerita pertapaan kada. Ada lagi satu jenis binatang yang juga suka bertapa. Dia tapaknya 21 hari, tahu nggak apa? Ayam. Nah, ayamnya sudah lebih lain tapak dia. Dia tahu 21 hari, apa yang terjadi? Telur menetas menjadi ayam. Jadi selama berpikir juga Pak Gamat, karena murid saya ini ada yang jadi kadal juga. Kenalin. Karena saya di kadal itu muridnya ada. Nah, yang kedua tipe ayam. Dia ngerem melahirkan. Ada transformasi kan, berubah menjadi bentuk yang baru ayam Pak dari telur. Cuma ayam ini kan binatang suka tapak tapi bodoh Pak. Jadi kata Kiai almarhum Mbah Mun, binatang paling bodoh ini ayam di dunia. Tahu nggak kenapa? Dia punya sayap tapi nggak bisa terbang. Nah, dia ngeremin telur ini begitu netes bisa berenang. Loh, kok telur gue bisa berenang di satu ini? Dia ayah saking bodoh dia nggak tahu kalau telur bebek dan dia netesin. Jadi jangan juga sembarangan kita netesin ini, hati-hati. Ya. Apa aja diremin. Karena katanya Pak Gamal orang selalu suka ngerem ke mana-mana gitu, hati-hati ya. Kita jangan ya. Tapi sudah bagus, dia bisa berubah dari telur 21 hari menjadi bentuk yang baru ayam. Jadi kalau kita Pak 3 hari yang nggak mau, bagaimana mau ngalahin ayam coba? Gimana kira-kira? Ya nggak usah dijawab, ya cuma kira-kira. Jadi mudah-mudahan kita nggak termasuk itikaf ayam. Nah ada binatang ketiga, juga hobi itikaf. Ada yang tahu? Ular. Hah. Kalau ular agak cepet jawabnya kayaknya. Agak cepet ini. Karena biasa kalau bapak-bapak terus suka ganti kulit. Ibu-ibu ganti wajah. Itu ilmu ular itu Pak. Jadi orang suka ganti-ganti wajah, ganti kulit itu ular itu. Mungkin. Jadi ular ini kalau sudah dia udah agak capek dengan bentuk dia yang ada, dia betapa. Katanya 100 hari itu Pak Gamal. Lalu dia berubah, keluar dari selongsongnya menjadi ular yang baru. Jadi ular bertapak 100 hari menjadi ular yang baru, dengan kulit yang baru, tenaga yang baru. Tapi tetap, nah ini repotnya. Ini ternyata hasil itikaf ini juga ternyata saya amati
Ada juga yang berubah menjadi kadal, ada yang berubah jadi anak ayam, ada juga yang berubah jadi ular lagi. Dia berubah habis itikaf itu menjadi ular. Nah kalau dia dekat saya nggak masalah Pak Gamal, walaupun ular, karena bisa saya jadikan alat sirkus kan. Nah, manfaat juga Pak Yadi. Bisa juga saya jadikan sebagai penjaga rumah kan. Nah repotnya kalau jauh dari saya ini ular, saya pun dicatok. Dia datang ke rumah orang Pak Gamal, itu ada Abi di mobil, katanya Abi nggak mau turun. Ada apa Abi? Abi punya duit 100 juta nih. Akhirnya dikasih lah sama yang punya rumah Pak Gamal. Karena dipikir mungkin saya di mobil. Untung waktu itu saya lagi itikaf kayak beginilah. 3 bulan kemudian saya rame itu di pengajian di Bekasi, itu ada pengajiannya sama orang kaya Bekasi lah. Abi nipu kada 100 juta, nggak tahunya ular saya nyatok. Iya Bapak dan Ibu, yang dikasih saya ngomong. Kalau kita mau berubah kulit, bisa. Jadi Bapak nggak usah heran kalau melihat saya ini wajah saya berubah-ubah gitu. Karena sifat ular saya juga ada. Cuma saya ini sifatnya ular si cantik manis. Nah tinggal satu binatang lagi, juga suka bertapa. Ada yang tahu? Ulat. Nah ini yang paling dasar. Inilah Pak Jamal yang membuat saya semangat menjadi pembimbing spiritual. Saya memang kebagian ngurusin ulat inilah saya. Benar ya? Tapi bukan di sini maksudnya, di Cikarang. Namanya ulat ini, tahu ulat dong? Makanin daun, ngerusak sana sini. Ya. Tapi karena saya sudah punya ilmu Pak Gamal, saya yakin ini ulat akan berubah nanti. Sampai di Padang itu berdebat saya sama murid saya yang lain. Karena ada ulat yang saya jadi ketua panitia masjid. Abi gimana sih? Itu kan ulat itu. Jadi ketua panitia masjid. Apa dia ngerti? Pak, saya ngerti dia Pak. Oh dia udah betapa Pak, nanti jadi kupu-kupu saya bilang. Nah Bapak nggak mau itikaf selama ini, maka nggak jadi apa-apa saya bilang. Saya bilang di Betaro nih, sekarang nggak boleh. Duluan dia bikin masjid daripada Bapak, kan dia jadi ketua panitia saya bilang. Yang terberat akhirnya Pak, ini orang udah nggak wakilin tanah ke saya, diambil lagi. Yang tadinya bilang ulat tadi kan. Nah, jadi akhirnya si ulat ini bertapalah dia. Cuma saya lupa berapa hari. Berubah jadi kepompong. Kepompong sekian hari lagi berubah jadi kupu-kupu. Yang tadinya merusak, dia berubah jadi kupu-kupu. Ini yang bikin orang di Bekasi waktu itu di Kampung 2 bingung. Kenapa orang tuh bingung? Ada ibu-ibu berdua datang ke ustadz di sana menyerahkan tanah wakaf untuk bikin masjid. Nah, yang dia bingung yang datang ini bukan pakai jilbab, bukan pakai jubah Pak. Ibu pakai rok span, ngelokok lagi kan? Datang ke ustadz, menyerahkan tanah wakaf. Jadi si ustadz ini berpikir lah, siapa lah gurunya ini kan? Ya. Akhirnya si ustadznya ketemu saya. Bi, itu murid Abi ya? Iya saya bilang. Kenapa sih Bi nggak pakainya nggak sopan? Kau bilang siapa yang nggak sopan, mata lo aja. Nggak sopan kenapa? Pakai rok span Bi. Yang dia ngapain datang Pak Ustadz? Dari tanah wakaf. Nah Pak Ustadz ngapain nama saya? Ngomongin orang kan? Jadi Pak Ustadz datang ke saya ngomongin orang. Dia datang ke Pak Ustadz dengan rok spannya nyerahkan tanah wakaf. Rokok lagi, Bi. Dulu dia masih ngerokok, dulu ngeganja itu Pak. Nah, jadi itu pengalaman. Jadi kalau saya memang berpikir juga diri saya inilah. Dulu saya memang perusak banget saya. Jadi kalau dulu itu waktu saya masih muda Pak Jamal, saya kalau udah lewat masuk satu kampung, orang ngumpetin anak perawan. Tuh anak gadis ngumpetin. Takut saya bawa kabur. Iya, jangan. Oh, ada abi gitu. Udah dumpet jalan ada itu. Tapi dulu Pak Kamal.
Dia karena kupu-kupu begitu jadi kupu-kupu ini kan indah dipandang mata kan, dia terbang ke sana ke sini, dia makan serbuk bunga kan menjadi pertumbuhan. Jadi kalau kita ini ya mungkin nggak semua lah, tapi kalau saya memang termasuk kelompok ulat saya. Tapi alhamdulillah setelah saya bertapa akhirnya saya hari ini kata orang saya jadi kupu-kupu kata orang. Ibu-ibu kalau dengan ceramah saya nggak ada yang nggak suka. Nah kalau bapak-bapak kurang cocok sama saya ceramahnya. Tanya ibu-ibu, senang nggak dengan ceramah saya? Senang Pak. Kalau bapak-bapak lu berketawa tapi mikir panjang. Ini kalau diterusin sama Abi kena kita. Oke ya. Nah jadi itulah kira-kira bapak dan ibu kisah tentang 4 ekor binatang yang dengan dia beritikaf, dia berwirid, lalu berubah. Ada yang berubah menjadi bentuk yang baru, ada yang artinya berubah menjadi bentuk aslinya lagi, jadi kadal lagi, ya kan? Ada yang berubah jadi bentuk yang baru, jasad baru, bungkus baru, tapi tetap jadi ular. Nah, dan yang terakhir ulat yang sangat merusak. Ya. Itu dia berubah jadi kupu-kupu yang membentuk tanaman baru, membentuk bunga, ya. Nah, cuma jangan sampai dia jadi kupu-kupu malam, ini dong bahayanya. Nah, gitu ya. Ada juga cumanya. Nah, keempat hal ini barangkali bagi kita yang akan itikaf bisa menjadi suatu pedoman. Ya. Nah, bagaimana cara itikaf nanti minta tanya sama Kanjeng Eko lah, ya. Kanjeng, kalau kita mau jadi karyawan yang baik, apa sih itikafnya? Nanti ada. So dengan ilmu ini yang kita hari ini nggak tahu, kita bisa tahu. Makanya dulu Pak Gamal, murid-murid saya itu malas anak-anaknya kuliah. Ada satu ibu tuh marah-marah sama anaknya gara-gara anaknya nggak mau kuliah. Kenapa kamu mau kuliah? Antar juga urusannya sama Abi katanya gitu. Lama-lama aja udah kuliah, akhirnya minta tolong Abi, dia bilang gitu kan. Akhirnya saya bujuklah anak ini. Ternyata dia kan pengen jadi bintang film. Oh, buat apa Bi? Saya ini kan bakat saya seni. Sudah kamu jadi bintang film aja. Dan apa jadi dia jadi bintang film? Dengan sekni wiridnya nih doa. Jadi Bapak dan Ibu yang dikasih sayang Allah, kita masuk ke pengajian kita. Setelah tadi kita sedikit intermezzo dan sebelumnya kita ada acara tadabbur alam. Nah, ini harus saya jelaskan supaya jangan salah paham. Yaitu kita berendam di laut. Pertama gunanya air laut ini untuk obat. Ya. Coba search nanti di Google apa sih manfaat air laut. Nah. Yang kedua latihan nanti ada latihan pasrah diri. Kalau kita pasrah, jadi kemarin orang banyak saya, emang dengan pasrah selesai masalah Bi? Terus saya tanya, masalah kamu apa? Oh gini. Terus kamu nggak pasrah selesai nggak masalahmu? Nggak juga Bi, nah, lo pasrah aja gue bilang sama Allah. Karena pasrah diri Pak Gamal nggak gampang. Ada orang Padang nggak sih? Ada ya? Ini mohon maaf mau untuk orang Padang. Ini gara-gara nggak pasrah Pak, orang Padang nggak jadi mati. Ini cerita. Dia udah ngap-ngapan di RSPAD. Begitu dia sadar, Pia, panggil Upi anaknya, masuklah ke gawat darurat. Mama, ada. Uyung? Ada. Ciramon? Ada. Ciudin? Ada. Mana kalian kemari Sadonyoy? Tahu nggak artinya? Kenapa lo kesini semua? Katanya. Jadi udah mau mati pun itu dia bertanya, kenapa lo kesini semua? Yang jaga warung siapa? Ya enggak. Panjang umur hati. Panjang umur. Siap menjaga toko. Akhirnya nggak ada di mana. Kadang-kadang nggak pasrah kan. Jadi kita pasrah ini penting. Nah nanti dibimbing oleh Pak Jamal, ada Suhu Rosi, ada Pak Masrul, ada Pak Idris nanti ya, ada Pak Rey. Bagaimana cara berendam? Nah, berendam ini adalah mempraktekkan ilmu Nabi Yunus.
Memang idealnya Pak Gamal nanti minta tolong Pak Gamal nih harus di kapal selam. Kan Nabi Yunus itu kan zikirnya di perut ikan. Nah kalau kita di zaman modern kan susah juga masuk ikan paus gitu kan. Tapi kalau saya sama Mbak Yuan makanya udah masuk ikan paus memang. Udah biasa kita. Bapak kan baru diteripang baru diundang kan. Emang kita beda kelas walaupun satu tempat ya. Sorry. Nah nanti kita minta tolong Pak Gamal bagaimana caranya tasnya itu ada. Itu lagi ada proyek. Oh, proyek, oke. Nah, jadi supaya kita bisa itikaf dalam kapal selam, Pak. Kayak apa sih dalam laut kita kalau zikir? Nah, sebelum bisa itu, kita nyelam aja ke air dulu. Dalam air. Nah, berapa lama kita bisa nahan nafas sambil zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu praktek ilmu. Nah, kalau kita keluar itu, kita berarti merdeka. Jadi apapun masalah dengan berenang di laut itu bisa selesai. Cuman hati-hati. Kalau nggak ada yang bimbing, itu selesai beneran. Pas nyelam jatuhnya di Australia. Jadi nanti saya minta bantuan Pak Rinaldi, Pak Jamal, Idris, Pak Masrul, dan juga Pak Rosi ya untuk membimbing teman-teman yang mau. Tapi kata orang Cikarang, kalau kita dibimbing sama suhu-suhu kita, jangan lupa ngasih penajem Pak. Ibu, tahu Ibu Bapak penajem namanya? Tahu ya? Tahu. Nah, ya kalau tahu kenapa kakak selama ini Ji? Benar lagi mantul. Mantul benar. Santai aja Ji. Ini kan kita namanya pengajian santai. Mantul bolak-balik kiri kanan kan. Nggak usah dipikirin, jangan baper ya. Jadi jangan lupa nanti kasih penajem kepada suhu-suhu kita ini. Dan malam ini juga kalau dia ingin buka aura, ada istilah itu buka aura. Kalau bahasa kita buka hijab ya. Nah, silahkan nanti lapor ke suhunya masing-masing biar dibantu untuk membereskan barangkali auranya selama ini kurang bagus. Dengan berenang di air laut itu bisa terbuka auranya ya. Atau mungkin ada yang punya penyakit. Nah, dengan berenang di laut itu juga bisa mengobati penyakit, berbagai macam penyakit. Ya. Nah, itulah kira-kira manfaatnya berenang di laut. Tapi yang paling penting adalah bagaimana nanti belajar pasrah diri. Dengan kita pasrah kita bisa ngambang. Berarti terangkat masalah kita. Nah, nanti caranya nanti dibimbing. Nah itu barangkali acara kita setelah pengajian. Nah dalam pengajian ini Abi akan jelaskan. Saya mencoba memahami pesan-pesan dari Kanjeng Eko tadi beliau sampaikan dalam pembukaan, yaitu bagaimana Samudra Biru, Samudra Group ini ke depan. Nah, ini yang saya rangkum dalam istilah Tridharma Al-Hikmah. Jadi kita ini Pak Gamal punya namanya Majlis Dakwah Al-Hikmah. Nah, Majlis Dakwah Al-Hikmah ini majlis dakwah yang bergerak di bidang sosial, spiritual, dan ekonomi. Nah, tahun ini kita sarankan kepada teman-teman semua, termasuk yang hadir malam hari ini, untuk mengamalkan Tridharma Al-Hikmah yang kita ejawantahkan ke dalam bisnis kita, dunia kerja kita, dunia dagang kita, dunia sosial kita, dan budaya kita. Ya. Nah, ini inti kaji kita malam ini, Tridharma Al-Hikmah. Apa itu Tridharma Al-Hikmah? Hanya tiga, tri itu tiga. Dharma artinya perbuatan baik. Ya. Apa itu Tridharma kita? Pertama, luruskan niat. Ya. Kalau Bapak dan Ibu ingin berubah nasib lebih baik hari ini dari hari kemarin, pertama-tama belajarlah meluruskan niat. Karena hari ini Pak, sudah terlalu banyak orang yang gak lurus niat. Itu bisa kita lihat di berbagai bidang. Karena niat orang sekarang cuma satu yang ada umumnya, dunia atau duit.
Jadi kita, kalau kita ikut-ikutan juga ke situ, Allah mau kita taruh di mana? Jadi mari kita luruskan niat kita, baik berkeluarga, beranak, berbini, bekerja, betul-betul lillahi ta'ala. Ini harus kita perbaiki, Pak. Karena niat yang lurus ini menjadi energi positif kepada hati kita, kepada pikiran kita, dan gerakan kita. Niat yang lurus karena Allah akan memberi suatu energi yang kuat kepada kita, menimbulkan tekad yang kokoh, bahkan demi cintaku padamu dek, lautan api ku seberangi. Itu niat, ya. Tapi satu dek, jangan kau minta sama abang. Apa itu bang? Jangan kau minta kaos kaki sama ikat pinggang ya dek. Kenapa bang? Tak bisa aku copet dek. Yang dua itu. Kata si abang saking kokoh niatnya, ya. Nah bapak dan ibu, mari kita perbaiki niat kita. Sebab saya nggak ngomongin yang sini ya. Ini saya bicara pada tataran yang terjadi pada umumnya. Orang kawin sekarang, laki bini, udah salah niat Pak. Kenapa salah niat? Ada teman saya sampai pusing gara-gara bininya ribut soal bedak. Bedak. Ini tiap hari tuh bininya bedak aja dibeli. Dulu saya nggak percaya kalau ada orang ini yang gila belanja. Ada lagi teman saya itu sampai stres, sampai saya dibawa ke satu tempat. Ini bayangin nih, segede gini gudang 3 biji Pak, hasil belanja bininya. Bini dia hobi belanja, nggak boleh lihat HP sedikit langsung dak. Online. Wah. Jadi kadang-kadang orang punya laki suka salah niat, orang punya bini juga salah niat. Nah saya khawatir, malam ini coba kita perbaiki niat kita. Niat mau berkeluarga itu kan buat ibadah. Niat punya laki untuk ibadah, niat punya istri untuk ibadah, niat punya anak untuk ibadah. Jangan kita niat punya anak kita budakin. Sebab bapak dan ibu kadang nggak sadar. Bapak mungkin ada benar di hati, saya didik anak saya biar nanti membalas budi ke saya. Nah kalau bapak punya niat itu salah niatnya Pak. Karena anak tidak punya kewajiban balas budi ke orang tua. Kita nggak balas budi ke anak kita, itu kewajiban kita kok itu. Itu satu contohnya. Nah untuk menguji niat yang lurus ini, masuk kita kepada pasal kedua. Layani umat. Jadi kalau niat kita lurus, harus berniat melayani umat. Nah di sini kita uji lurus dan tidak niat kita. Siapa harus kita layani Pak? Umat. Di mana tempat latihan pertamanya Pak? Di rumah kita masing-masing. Bisakah suami melayani istri? Bisakah istri melayani suami? Ayah melayani anak, anak melayani orang tua? Hari ini di negeri seberang sudah nggak mungkin terjadi. Karena bini sibuk arisan, suami sibuk rapat, yang lainnya pembantu. Tapi di negeri seberang, ya. Begitu mereka kumpul di rumah, Pak, anak, bapak, ibu, mertua ngumpul nih, TV hidup. Tapi yang terjadi apa Pak? Di negeri seberang sana masing-masing sibuk. Orang di sana duduk berhadapan-hadapan ini. Maka mohon maaf nanti kalau yang kecikalan saya omelin gara-gara HP. Yang tadi saya bilang matiin HP gitu ya. Ini HP ini Pak sudah membuat orang di tempat tidur pun di negeri seberang sana kabarnya. Saya belum lihat masalahnya, tapi saya dengar cerita. Orang kalau di suami istri itu kan adep-adepan. Ini yang belum kawin jangan ngiri nih ya. Jadi orang kalau sudah suami istri, nah kalau bapak dan ibu tidur nggak adep-adepan, itu salah niat. Loh iya. Karena niat orang tidur kawin itu adep-adepan tidurnya. Tapi hari ini katanya Pak Gamal di dunia sana, laki ngadep kanan, bini ngadep kiri, masing-masing pegang HP, nonton YouTube,
Ketawa sendiri, ngomel sendiri. Tapi bukan di sini, di negeri seberang. Yang jauh dari sini, Pak. Mudah-mudahan nggak sampai ke sini berita itu ya. Hah? Masa kampret Pak? Kacau ini Brad. Ada kamu lihat Brad? Jadi bayangin gara-gara HP ini Pak. Anak pun minta uang kuliah pakai HP sekarang Pak. Hah? Bi, uang kuliah. Iya. Ada yang lebih anu lagi. Dulu waktu saya kecil ada pasapan, ini anak-anak jangan bilang Abi kok ngomel, enggak, ini cerita ya. Ini beda anak rumah anak sekarang. Dulu itu saya kalau bapak saya belum pulang tuh nggak boleh makan sama-sama. Nah saya sekarang tuh baru orang makan sama anak saya terpaksa harus nyewa hotel lagi, biar bisa makan bareng gitu. Tapi hari-hari lain paling saya di-share doang, di-share lagi di sukiyaki. Susite. Anak-anak sana. Jadi kalau dulu orang mangan kumpul, sekarang sambil mangan update status. Murid-murid saya juga begitu Pak, tapi bukan yang di sini ya. Update status lagi di Putri Duyung. Nah kalau Abi tak update status Putri Duyung kan Abi undang sih. Ya. Nah jadi ini masalah melayani. Jadi nggak sempat lagi istri melayani suami melayani istri. Ya. Nah. Saya terkenang malam ini kepada ada salah seorang tetangga saya di Kramat Bulu. Ini betul-betul saya anggap istri yang sangat melayani suami. Itu saya liatin si bapak dan ibu itu sudah tua sebetulnya. Itu kalau suaminya pulang Pak, dia udah bawa anak kecil si ibu. Coba Pak Yadi, ada sana Pak Yadi. Nih, Pak Yadi dia pulang kan? Pak. Agak basah bajunya. Ya. Terus Pak mau air basah. Itu ibu. Terus si bapak tadi duduk di kursi, dibukain sepatunya Pak. Ya Allah. Saya pikir ini luar biasa. Nah bapak-bapak kalau nggak ngalami itu jangan nyesel ya Pak. Kalau saya Hah? tambah kalau saya. Enggak, ternyata ada sebabnya Pak. Nah, jadi jadi pada suatu hari datanglah suami istri ke tempat saya. Bercerita ingin bercerai Pak. Apa sebab ingin bercerai? Kata suami nggak puas dengan istrinya, kata istri nggak puas dengan suami. Lalu saya tanya, boleh nggak saya ngomong masing-masing dulu ke bapak sama ke ibu? Izin nggak Bapak? Izin. Ternyata Pak, sebabnya sederhana saja. Emang kenapa sih Pak? Bi, saya itu suka makan pastel sama risol. Bini saya nggak mau bikin. Oh cuman itu Pak? Iya. Udah Pak ya. Saya tanya lagi ibunya. Ibu bisa bikin pastel Mak? Nggak bisa. Risol nggak bisa. Jadi kalau Bapak minta risol, ibu apa itu? Saya beli yang paling enak ini. Ini masalah. Jadi tiap bapak nih minta pastel, langsung ibu cari yang paling enak. Kalau istilah sekarang nggak cari lagi, dia langsung GoFood. Si bapak bilang nggak enak. Akhirnya saya dengan sabar saya selidiki lah riwayat hidup sang bapak. Ini bos besar Pak. Itu rumah beliau tuh kayak showroom. Mobilnya ada 5, rumahnya besar di Kelapa 2 apa nih? Pondok Kelapa. Ternyata bapak ini Cina Muslim. Dulu waktu kecil jualan risol sama pastel. Yang bikin ibunya Pak. Jadi bagi beliau ini
risol yang terenak di dunia besok itu gitu. Standarnya. Maka dia kesel, bininya nggak mau bikin kayak gitu. Itu doang masalahnya. Oh gitu. Lagi saya nanti izin Pak ya, saya ngomong sama ibu. Artinya si ibu ini saya, Bu, ibu niat ibu lurus gak sih mau kawin sama bapak nih? Ya lurus lah, Bi. Nah, ibu layanin dong. Kurang apa, Bi? Saya udah senam, saya minum jamu. Bukan itu. Jadi ibu sekarang ini sibuk senam dia. Saya udah ke salon, Bi. Bukan itu, Bu. Ibu tahu nggak makan kesukaan bapak? Tahu apa? Risol. Nah, kok ibu nggak mau bikin? Ya sekarang kan zaman modern, Bi. Risol kan gampang, banyak enak-enak. Nah ini masalahnya, Bi. Yang ibu anggap sepele, bagi bapak itu hal yang fundamental. Mungkin sebaliknya, bagi bapak hal sepele, mungkin bagi ibu hal yang fundamental. Lo ada loh Pak, bagi kita sepele, bagi ibu-ibu itu masalah besar. Kalau bapak nggak percaya coba tes. Kecuali Pak Kapten Budi, dia saya udah bukan ngetes lagi, udah kelewat 4 tersebut. Ya. Bagi kita, yang namanya madu itu kan perlu kan? Betul nggak? Iya. Lah kita kalau laki-laki tidak minum madu sama telur, kan energi kita lemah. Tapi coba bapak bawa madu asli ke rumah. Nah, maka hati-hati Pak. Jadi ada hal-hal yang nggak bisa kita perdebatkan. Nah, jadi akhirnya saya bujuklah si ibu nih, Bu. Coba ibu belajarlah ke emaknya bapak, belajar bikin risol. Rupanya akhirnya saking dia takut bercerai, si ibu ini belajarlah bikin risol sama pastel. Singkat cerita Pak, suatu hari dia bikin lah. Dia hidangkan. Apa kata si bapak tadi? Saya ditelepon, Bi, Abi kesini Bi. Kenapa? Rupanya ilmu Abi Bi, mantul nih kalau bahasa sekarang. Kenapa? Sekarang mamanya anak-anak udah bisa bikin pastel Bi. Ma, iya Pak, iya. Saya datang. Ternyata benar. Jadi memang pastel itu memang khas rasanya. Jadi Pak, sama ibu-ibu, kalau memang bapak ingin melayani istri, coba ketahuilah apa kesenangan istri. Nah kalau bapak nggak tahu kesenangan istri kita, nggak bisa bapak lagi, gimana bapak akan bisa melayani konsumen? Nah, bagaimana akan meningkatkan omset kalau nggak bisa melayani konsumen kita? Nah, latihan pertama, coba layani bini kita sampai dia senang. Sekali-sekali bawa dia ditanya bini kita itu, ya, Ma, sudah sekian tahun kita berkeluarga, sudahkah kamu bahagia punya istri, suami saya? Pernah nanya kan? Nggak pernah. Jangan kan nanya, muji dia nggak pernah. Yang ada kan ngomel, kurang garam, kurang manis, kurang gitu ya. Ini bukan ibu mengadu ke saya loh Pak. Enggak, tapi saya paham betul. Ya. Karena bapak-bapak saya pada suka muji bukan di rumah. Nah, tapi bukan bapak di sini maksudnya. Bapak-bapak gitu ya. Bukan bapak di sini, bapak-bapak. Saya merhatiin gitu ya. Itu kayak mata elang. Tapi kenapa yang di rumah kok sekali-sekali, Ma, ini kamu hari ini kok masaknya enak betul. Maka ibu-ibu itu paling sayang sama saya, Pak. Ibu di pengajian paling sayang sama saya. Saya orangnya jujur. Kalau enak saya bilang enak, kalau nggak enak saya bilang coba tambah sedikit lagi Bu, nanti tambah enak. Jadi ibu-ibu senang, wah kalau Abi kan enaknya begitu, gitu ya kan. Betul. Tanya ibu-ibu deh, ibu paling senang sama saya. Kenapa? Karena saya belajar satu diantaranya memuji. Nah, ini kita bicara bapak-bapak melayani istri. Ya. Kalau bapak nggak bisa melayani istri bapak, kenapa saya tegaskan ini? Karena orang Indonesia ini nggak mau melayani istrinya, maunya dilayani terus, gitu ya. Nah akhirnya di rumah tangga itu, di keluarga itu terjadilah perbudakan istri. Padahal Pak, suami istri ini begitu kita nikah, itu rezeki kita sangkut menyangkut Pak. Udah pernah dengar cerita Bill Clinton belum? Bapak tahu nggak kenapa Bill Clinton jadi presiden?
Belum tahu kan? Nah, saya cerita. Bosan nggak dengar ceritanya? Ya bosan nggak apa-apa, emang ngaji harus bosan. Wajar. Ini masalah rahasia wanita, ini kan harus paham. Jadi kalau Bapak mau sukses Pak, Bapak harus bisa menyenangkan melayani 4 orang wanita. Kalau belum bisa, nggak bakal bisa sukses ini. Seneng ya? Nah dulu, siapa dulu wanitanya? Ya. Wanita itulah pertama bini kita. Kalau Bapak dia tersenyum, Bapak pergi, rezeki hari itu lancar. Bini. Yang kedua, mertua kita. Kalau mertua kita jengkel sama kita, apes kita. Hah? Wanita ketiga, emak kita. Nah, wanita keempat, adik kita yang perempuan. Kalau kita punya adik perempuan. Nah, 4 orang ini kalau bisa kita layani, insya Allah kita maju Pak. Nah, itu rahasia ya. Karena wanita ini memang perlu dilayani. Jadi kalau udah hari ini yang merasa rezekinya seret, itu satu sebabnya bininya ngomelin dia. Nah, jadi Bapak dan Ibu, mari kita belajar melayani istri kita. Ya. Coba nanti pulang, jangan sekarang, nanti minggu depan atau besok atau bisa tanya bini kita. Udah nggak dia bahagia atau belum punya laki kita? Ini bagi sudah punya bini ya, yang belum jadi dong, gitu kan? Bab istri. Nah hari ini pun orang punya suami nggak ngerti juga apa tugasnya Pak. Ini sudah banyak betul hari ini hal-hal yang orang nggak ngerti. Ya. Apa tugas seorang istri kepada suami? Hari ini yang ada cuma 2. Yang saya dengar, satu ngorek kantong laki, kedua ngawasin laki. Sampai ada teman saya itu harus foto sama saya kalau ngapa-ngapain. Bi, foto bentar Bi. Saking takut sama bini. Ada lagi teman saya nggak boleh pakai WA. Kenapa? Ya salah sendiri, pernah ketangkap masalahnya main cewek. Ada di sini yang hadir. Ini Pak ya, jadi kita. Nah apa masalah yang terjadi di sini? Tadi kita bahas soal suami ke istri ke suami. Ya. Seorang istri yang baik itu harus tahu selera laki. Nah kalau ibu ingin dapat setoran yang besar, Mbok ya tolong layani dong. Ibarat kuda, kalau mau ditunggangin ya kasih makan. Ya, sama kayak kerbau tadi Pak. Di bocah Angon tadi kan kena omel gara-gara nggak mandiin kerbaunya, nggak bersihin tempat tidurnya, nggak ngasih makan. Nah ibu-ibu kita Pak yang di sono, itu kalau mau kondangan ke salonnya itu 2 jam. Lah yang mau lihat siapa coba saya tanya? Kondangan yang lihat siapa Pak? Kita nggak mau tanya ibu, tak marah ibu-ibu. Tanya Bapak. Itu kan orang lain. Gua heran loh ngeliat orang lain kalau udah ada lakinya pulang kerja masih bawa apa? Tapi bukan yang di sini. Nah, cobalah belajar kita menyenangkan suami kita. Memang kadang-kadang laki-laki ini kayak kerbau sebetulnya. Ya. Dia kalau makannya cukup, dimandiin, itu disuruh kerja lagi mau dia. Walaupun tukang ngomel memang, namanya laki-laki kan. Ya, nah Bapak dan Ibu dikasih Allah. Jadi poin kita yang kedua adalah mari kita belajar melayani umat. Pertama suami kita, kedua istri kita, ketiga anak kita, kedua bapak kita. Nah baru kita bisa melayani konsumen kita, Pak. Karena bisnis masa depan kita tidak lagi menjual barang. Yang kita jual adalah servis. Lah hari ini bapak mungkin nggak sadar beli bensin, kita nggak beli bensin lagi Pak. Makan, kita nggak beli makanan lagi. Saya sampai pindah beli bensin, kenapa? Karena cemberut yang jualannya. Dan saya tanya, kenapa Indomaret itu rame? Karena orang senang dapat senyuman masuk Indomaret. Nah, di warung-warung kita udah datang dia masih main HP. Akhirnya kita kesel juga kan? Itu loh. Ya.
Itu yang kedua. Jadi poin pertama luruskan niat, poin kedua layani umat. Layani konsumen, layani pembeli, layani pemodal kita. Orang kalau sudah kita layani, Pak, apapun yang kita minta dia kasih. Coba praktekkan. Nah, kalau ntar ada orang tuh Bapak layani, dia Bapak minta dia nggak kasih, ya nanti saya kasih tahu. Ya. Itu yang kedua. Tapi jangan salah guna nih melayani ini. Ada lagi murid saya di tempat sana salah guna lagi. Tapi ngelayanin, yang dilayani tetangga. Nah. Nanti kalau nggak dijelasin nanti salah paham ya. Yang saya maksud melayani dalam pengertian sesuai aturan agama gitu loh ya. Karena ada lagi orang dia main melayani aja. Ayam berada. Ya makanya tadi saya nggak mau ngomong takutnya Pak Budi marah kan. Oke. Nah yang ketiga adalah beri solusi kepada lingkungan kita. Bisnis masa depan bukan jual barang, tapi jualan solusi. Ya, itu bisnis yang nggak akan ada saingannya. Ya, jadi ini akan kita buktikan setahun ke depan. Jadi Samudra Group, saya sudah sepakat sama Kanjeng Eko akan memberi solusi kepada konsumen kita. Jadi kita nggak sekedar menjual ruangan kapal, nggak sekedar kita menjual jasa pengangkutan, tapi bagaimana kita memberi solusi agar orang tadi one stop solution. Sampai udah kita siapkan juga tenaga hukum. Jadi kalaupun dia berkasus, kita tangani kasusnya. Sampai utangnya pun saya sudah sepakat sama Pak Ade mau kita ambil alih. Jadi kalau ada konsumen kita punya utang, kita ambil alih utangnya. Itu Pak Ade ya. Nah, itu namanya bisnis anjak piutang. Jadi how to solve a problem orang-orang sekitar kita. Itulah jualan kita ke depan. Ya. Nah untuk itu Bapak dan Ibu harus pandai berpikir yang solutif, jangan berpikir negatif. Ya. Nah, kita sebelum saya tutup, saya ingatkan untuk bisa memberi solusi kepada orang lain, tetap kembali ke rumah dulu Pak. Bapak dan Ibu harus bisa memberi solusi kepada rumah tangga Bapak sendiri, keluarga Bapak sendiri. Baru nanti kita bicara perusahaan, baru kita bicara umat. Ya. Karena ada ustadz kemarin ini, ustadz top di dunia ini, bercerai sama bininya. Nah ini ustadz apa saya bilang nih? Berarti dia belum mampu jadi ustadz yang baik. Ya. Karena keluarga itu yang utama. Ada lagunya itu. Ada yang tahu nggak lagunya tentang keluarga? Ada yang tahu? Keluarga Cemara. Hah? Gimana Pak ini? Harta yang paling berharga adalah keluarga. Ya. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Harus begitu. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kembalilah kita ke rumah kita dengan mesra. Dan inilah gunanya, salah satu di antara guna kita ngadakan family gathering ini. Ya. Mudah-mudahan sih yang akan datang. Saya udah usul sama Kanya. Kalau hari ini kan bapak-bapak masih satu bila nyampur-nyampur. Insya Allah Pak, kita family gathering yang akan datang, masing-masing satu kamar itu satu pasang. Nah bukan anak lain lagi. Jadi betul-betul Bapak dan Ibu selama family gathering itu menikmati bulan madu yang kedua selanjutnya. Ya, ini niat kita. Karena ini energi yang perlu kita bangun. Ya. Kadang-kadang kita salah paham. Ya. Ini tolong dicatat ini. Kita nyari rezeki ini susah-susah kemana-mana, ngelobi sana sini. Padahal lobby yang paling top itu Pak Gamal, ngelobi bini kita, ngelobi laki kita. Jadi kalau di rumah itu suami istri sudah saling lobby melobi, layan melayani, rezekinya bakal makmur. Back money garanti. Jadi kalau ada yang mau ikut pelatihannya, tapi bayarnya mahal ini, ya, bayarnya 1 juta sehari. Belajar 3 hari. Nah setelah tamat pelajarannya nanti kalau nggak maju saya ganti 3 kali lipat. Nah ada caranya memang. Ternyata nggak gampang juga supaya kita saling melayani di rumah ini. Hah? Oh iya nggak apa-apa.
Kok jadi begitu Pak Usri? Kalau nggak kuat Bapak, di batu berat. Perlu dibuang. Ya, jadi Bapak dan Ibu, kita sederhanakan kaji kita coba simpulkan ya. Siapa sih orang yang nggak kepengen hidup bahagia, ya, sejahtera, kaya raya? Pengen nggak? Ya pengen dong. Cuma sayangnya kita suka cari jauh-jauh, ya. Itu adanya Pak, kata Nabi, al-baiti jannah, home sweet home, keluargaku adalah surga. Jadi mari selesai family gathering ini kita jadikan keluarga kita menjadi surga kita, agar nggak perlu kita capek-capek cari sana cari sini, lobby sana lobby sini, ya. Tanya sama Umi. Saya kalau saya perlu duit, saya nggak lobby orang-orang, saya lobby Umi aja, Mi. Apa? Coba Umi senyum lah. Ada apa, Bi? Ini saya lagi ini. Kalau Umi senyum, 2 hari dapat duit saya. Tapi kalau Umi nggak senyum, wah saya udah pusing kepala. Terpaksa Umi saya kerokin. Jadi Umi ini kalau dia nggak senyum, kita kerokin aja. Pakai cepean kan, itu satu cara, gampang toh. Jadi kalau bini kita ngambek, kita kerokin aja, ya, pakai cepean. Ya, anginnya keluar. Pasti itu keluar masuk angin, ya. Nah kalau enggak juga, ibu-ibu ini suka bunga, kasih bunga, ya. Bunga deposito Pak Edi, bukan bunga ini. Kalau bunga teh kotor dikasih. Bunga Kamboja. Oke. Lalu kalau sudah di rumah, kita bawa ke perusahaan Pak. Nah ini barangkali kita perlu perjuangan 1 tahun ke depan, ya. Boss is the boss, ya. Satu Bapak harus paham dalam ilmu, bos itu nggak pernah salah Pak, ya. Jadi kalau Bapak menyalahkan bos Bapak nggak akan maju. Percaya sama saya, ya. Tanyakan yang Eko, ini kan bos saya. Ada nggak bos saya nyalahin bos? Nggak ada. Padahal saya gurunya loh, tapi saya nggak pernah nyalahkan beliau, karena saya tahu beliau bos. Ini masalah chemistry Pak, masalah rezeki. Nah kalau di antara karyawan, di antara teman, rekan bisnis bos, kalau bilang beliau ini bos, apalagi ini kanjeng, hati kita sedikit saja merasa nggak enak, kita ngomong aja terang-terangan, bos, saya mau usul ini. Daripada hati kita ngomong, apalagi bos kita omongin di luar. Ini bukan saya mengelak bos loh, ini saya kasih ilmu ya. Saya ngasih ilmu supaya kita maju. Jadi jangan sekali kita ngomongin bos kita, apa yang kita ngomongin dia ke orang lain. Wah kanjeng Eko tuh gini-gini, nah udah kacau lah kita. Ya. Nah, jadi mulai hari ini saya rasa bos juga udah memaafkan kita lah, ya. Kalau kita suka ngomongin beliau, ya wajar manusia punya tempat salah. Tapi ke depan saya berharap Bapak dan Ibu, bos can do wrong. Boss is the boss. Nah kalau kita nggak puas, kita boleh usul, kita boleh request. Nah, begitu juga ke Abi. Saya ini guru, ya. Bagi saya, Bapak dan Ibu ngomelin saya, bunyi saya nggak ada masalah. Jadi Bapak akan bunyi. Nah maka kalau adalah Bapak dan Ibu dengan izin kanjeng merasa nggak puas dengan kami berdua dalam hal apa sih, tolong ngomong, ya. Saya nggak suka mabik gini-gini, boleh. Kita terbuka kok, ya, usul. Jangan kita ke depan ini ngomongin bos kita di luar. Itu merusak sistem kerja kita. Ini satu bisnis yang kadang-kadang kita lupa. Kita main otak aja Pak bisnis, ya. Kalau hanya main otak, kita kapitalis nanti jadinya. Nah ke depan penutupnya yang saya jelaskan adalah kalau Bapak dan Ibu ingin sukses, maka kita sesama rekan kerja jangan saling sikut-sikutan. Bahkan tidak usah berkompetisi. Kompetisi itu ajaran Yahudi Pak. Pertandingan itu membuang energi kita, ya. Mari kita berkolaborasi, ya. Ya wajar lah, setiap manusia itu punya kelemahan.
Nah, kita jangan ngejelekin kelemahan teman kita. Kita isi, ya. Dan kita ceritain kejelekan kita, apalagi guru kita ceritain tempat orang lain, bos kita ceritain, teman kita ceritain. Dunia ini hari ini ditanya kejam, Pak. Ya. Bapak dan Ibu, bisnis ini adalah tadi saya bilang pelayanan, kepercayaan, dan yang terakhir tadi adalah kata-kata yang positif. Jadi sesama rekan bisnis, sesama rekan kerja, atau relasi, atau seikhwan, mari kita sama-sama saling dukung-mendukung, support-mensupport. Hentikan kompetisi, mari kita berkolaborasi, kita bekerja sama, kita bermitra. Saya punya ini, kamu punya itu, ayo kita kerja sama. Insya Allah, yang berat sama kita pikul, Pak. Yang ringan sama kita jinjing. Oke? Lembah sama kita turuni, bukit sama kita daki. Serangkuh kita mendayung agar tercapai serentak ke tujuan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan silakan. Ada yang mau menambahkan, monggo. Santai baik. Gak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa. Pak Masrul, udah tolong dibacakan doa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaa'ika ala ila yaumil wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamda syakirin hamdan na'imin hamda yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi karim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhirana biha min jami syai'at wa tarfa'una biha ila pada darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fi hayati wa badal mamat. Allahumma ghfir lana wa li walidina wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masarikil ardi ila maghribiha min bariha wa bahriha khususan min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut ya Allah wa rahmatan innal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ya Allah hawin alaina fi saharatil maut wa najata minan nar wa lahfaina lisab. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal syihat wa abwaabal afiyah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabal jannah. Allahumma ya Allah, pada malam hari ini kami berkumpul atas rahmat dan hidayat Engkau ya Allah. Kami seluruh ikhwan dari pengajian dakwah Al-Hikmah maupun dari Samudra Group beserta keluarga, malam ini kami sama-sama berkumpul untuk mensyukuri apa yang telah Engkau berikan ya Allah. Allahumma ya Allah, bukakanlah pintu maaf bagi kami. Berikanlah segala kelancaran dalam segala urusan kami ya Allah. Tiada tempat kami meminta, tiada tempat kami mengadu, tiada tempat kami bersandar kecuali kepada Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami dalam perjuangan kami menjadi hamba-hamba yang patuh kepada Engkau ya Allah, patuh kepada nabi-nabi Engkau ya Allah, patuh kepada
para ulama, guru-guru kami yang menjadi pewaris dari nabi-nabi Engkau ya Allah. Rabbana arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka anta Allahu la ilaha illa anta rahmanur rahim. Subhanaka anta Allahu la ilaha illa antal malikul qudus. Subhanaka anta Allahu la ilaha illa antal alamul ghuyub. Subhanaka anta Allahu la ilaha illa anta rahmanur rahim. Subhanaka anta Allahu la ilaha illa anta lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya karim, ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bil karamatil Fatihah, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man yabdihi yaghfiru wa yarham. Allahumma dafi'al bala ya Allah, wa ya dafi'al bala ya Rahman, wa ya dafi'al bala ya Rahim. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Ulul. Sebelum saya kembalikan untuk berbicara kepada Pak Idris, perkenankan saya sebagai nama pribadi maupun keluarga maupun sebagai guru ya. Karena mungkin saja saya sebagai manusia saya banyak kesalahan. Ya. Saya mungkin pernah menyinggung perasaan bapak-bapak, ya, bos, maafkan saya bos, Bu Yohan, juga Pak Rinaldi, semua lah yang hadir dalam hari ini. Saya minta betul-betul diikhlaskan ya. Tapi kalau utang saya bayar ya. Cuma barangkali ada yang merasa tersinggung karena ucapan saya, kata-kata saya maupun kelakuan saya. Jadi dengan betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam, saya Abi Muhammad Zamri minta maaf ke bapak-bapak dan ibu-ibu, khusus kepada bos, Bu Yohan dan teman-teman semua, agar ke depan kita betul-betul plong ya, mulai back to zero malam hari ini. Dan saya juga dari lubuk hati saya yang paling dalam sudah memaafkan apapun yang terjadi sebelum ini di antara kita, khusus yang hadir pada malam ini, dan juga sampaikan kepada yang tidak hadir, saya juga minta maaf ya atas kesalahan saya, ucapan saya, perbuatan saya. Tapi kalau utang saya insya Allah saya bayar. Cuma kasih tahu saya ya, karena mungkin saya lupa. Nah, satu kelemahan saya ini kalau ngutang gampang, membayar lupa saya ya. Sorry aja. Nah, tapi tolong ingetin ya. Tapi adapun yang lain-lain ya, sekali lagi saya minta betul-betul malam ini sampaikan juga kepada yang tidak hadir, Abi minta maaf atas segala kesalahan saya, perbuatan saya maupun kata-kata saya ya. Wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Idris ditutup acara.